saya Francisca Yulia Hartati. Saya adalah mahasiswi PPG Program Studi Bahasa Indonesia tahun 2023, Angkatan 1. Sekarang saya mengajar di SMA Negeri 1 Poco Ranaka. Sekolah ini berada di Mano, Manggarai Timur, Kecamatan Poco Ranaka. Sekolah ini memiliki 24 rombal. Dan sekarang saya mengajar di kelas 10 Merdeka. Kebetulan sekolah ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan akan disusul oleh kelas 11. Salam literasi. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Baik, ketua kelas silakan memimpin kita dalam doa. Badari, silakan. dalam waktulah dalam surga puji dan syukur kami berikan atas kembali kepada kami sehingga pada pagi ini kami dapat berkumpul kembali dalam kebaikan Tuhan Yesus Kristus berilah kami kesempatan menjalankan kami memberi puji kami berserta kepada Yesus. Baik, terima kasih ketua kelas. Yang berikut saya akan mengecek kehadiran kalian. Ya, ketua kelas yang hadir hari ini siapa saja? Semua hadir ya? Jadi bagus kalau begitu. Baik anak-anak sekalian, kalau kali lalu kita mempelajari tentang teks observasi. Observasi itu atau apa? Jadi kalian kali lalu mengamati apa? Mengamati lingkungan sekolah. Apa lagi? Mengamati ruangan kelas ya. Jadi tugas-tugas yang kalian lakukan kali lalu itu sangat bagus sekali berkaitan dengan observasi ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi ya. Baik, karena jaringan di sini kurang terlalu bagus ya, maka saya akan memberikan sebuah contoh tentang teks eksposisi ya. Di sini ada sebuah teks. Ya, di sini ada sebuah teks. Ya, di situ ada contoh teks eksposisi. Bisa dibaca? Bisa kelihatan dari belakang? Bisa ya? Ya, bisa. Jadi teks tentang lingkungan hidup yang bersih bisa meningkatkan kualitas hidup. Dari teks itu kira-kira apa yang kalian isinya dari teks itu? Ya, tentang lingkungan hidup yang bersih. Lalu ada apanya? Seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu apa? Strukturnya apa saja? Tesis, ada argumentasi dan penjelasan ulang. Ya, jadi itu sekilas tentang teks eksposisi ya. Nah, berikut Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu maksudnya apa? Tujuan pembelajaran itu maksudnya bahwa apa yang akan
kalian capai melalui pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini yaitu tentang teks eksposisi. Maka tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran. Model itu maksudnya adalah model atau cara yang ibu pakai untuk melakukan proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui model discovery learning. Discovery atau model penemuan. Jadi kalian akan menemukan masalah ya dari teks eksposisi ya. Yang pertama, peserta didik mampu membandingkan dua teks eksposisi. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan persamaan dan perbedaan dua teks eksposisi. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan informasi dari kedua teks eksposisi. Nah, dari tujuan pembelajaran ini sebentar ya, Ibu akan membagikan LKPD ya. Tetapi sebelumnya Ibu akan sedikit menyampaikan beberapa materi tentang teks eksposisi. Yang pertama, ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, berisi informasi dan pengetahuan. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang memberikan informasi. Berarti kalau informasi itu contohnya apa? Kalau teks yang memberikan informasi, berarti contohnya apa? Berita, laporan, ulasan, ya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, penulisan yang lugas, padat, singkat, dan jelas. Jadi penulisannya itu jelas, singkat, dan harus dipahami oleh pembaca ataupun pendengar, ya. Lalu yang berikut, menggunakan bahasa baku. Jadi bahasa baku atau bahasa yang bermakna denominasi. Jadi supaya dipahami oleh pembaca. Lalu yang berikut, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama itu ada tesis ya. Tesis itu apa? Pernyataan pendapat atau definisi. Betul sekali ya. Definisi. Lalu yang kedua itu adalah argumentasi atau pendapat. Lalu yang ketiga adalah penegasan ulang. Ya, penegasan ulang itu maksudnya apa? Yang berisi komentar. Komentar, apalagi? Kesimpulan, apalagi? Saran, bisa ya? Jadi penegasan ulang-ulang, berarti dia mau menegaskan kembali. Jadi contohnya ketika orang tua kita di rumah memberikan nasihat kepada kita, ya. Lalu pasti diulang-ulang, ya tidak? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengerti. Jadi supaya anaknya tidak lupa, makanya disampaikan kembali. Itu yang dimaksudkan dengan penegasan ulang, menyampaikan kembali atau penguatan, ya. Jadi itu. Lalu yang berikut, kaidah kebahasaan. Jadi dalam teks eksposisi juga ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang bermakna denominasi. Makna kata-kata yang bermakna denominasi itu makna sesuai dengan kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, menggunakan kata-kata teknis. Apa itu kata teknis? Ya, Ren, silakan. Kata yang melekat pada diri seseorang. Kata yang melekat pada diri seseorang. Yang lain? Kata teknis itu apa? Ya, betul sekali Ren ya. Kata yang melekat pada diri seseorang atau pada profesi seseorang. Contohnya, ada yang bisa berikan contoh? Ya, silakan. Contohnya profesi guru, misalnya mengajar. Ya, misalnya profesi guru. Maka kata yang melekat pada profesi guru itu adalah mengajar. Ya, ada yang lain? Profesi apa misalnya? Ya, montir. Berarti apa yang melekat pada profesi montir itu? Mesin. Nah, bagus sekali ya. Tadi kalian sudah memberikan contoh yang sangat-sangat bagus. Lalu yang kedua adalah konjungsi atau kata penghubung ya. Contoh kata penghubung. Dan apalagi? Atau apalagi? Nah, ya luar biasa. Lalu ada kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Ya, kata kerja yang menjelaskan tentang perbuatan seseorang atau apa yang dilakukan oleh seseorang ya, atau keadaan seseorang ya. Itu yang dinamakan dengan kata kerja mental. Nah sekarang ibu akan bagikan
menempatkan kalian dalam bentuk kelompok. Silakan kalian, ibu akan bagikan di LKPD. Lalu kalian silakan duduk dalam bentuk kelompok. Lalu di dalam LKPD itu sebentar ada teks. Lalu kalian bandingkan dua teks itu. Silakan kalian duduk dalam bentuk kelompok. Berikan. Ya. KPD kepada kalian. Sekarang dari perwakilan setiap kelompok silakan membacakan hasil tugas kalian, yaitu tentang membandingkan dua teks eksposisi. Yang pertama pada kelompok 1, kelompoknya Rin. Silakan Rin. Ya. Silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak berpanjang waktu, saya silakan teman saya ini membawakan materi. Baik. Bandingan antara teks 1 dengan teks 2. Pada teks 1 tidak memiliki tesis, sedangkan pada teks 2 memiliki tesis. Ya, teks 1 ada tesisnya ya. Dan teks 2 tidak ada tesis. Ya. Apalagi Rin? Yang kedua, pada teks 1 memiliki lebih banyak menggunakan konjungsi dan. Pada teks 1 menggunakan konjungsi dan. Teks 2 menggunakan konjungsi ya. Tetapi ya. Ya, apalagi Rin? Apa isi dari teks itu? Isinya tentang Adanya konflik seperti konflik antar masyarakat lokal, ya, konflik antar masyarakat lokal. Ya. Sekarang kelompok 2, silakan. Ya. Silakan dibacakan. Selamat pagi Bu, Ya. selamat pagi teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada teman-teman dan silakan. Ya. Baik, dari kegiatan teks 1 lebih menggunakan bahasa ulang dan lebih banyak menggunakan konjungsi dan. Dari Teks 2 teks 2 tidak menggunakan bahasa ulang dan lebih banyak menggunakan konjungsi tetapi. Jadi dari isinya adanya konflik-konflik seperti konflik antar masyarakat lokal, masyarakat dengan perusahaan atau antara masyarakat dengan pemerintah semakin memburuk kondisi perusahaan. Ya, baik, terima kasih kelompok 2. Mari kita berikan aplaus. Kalian untuk berdiri, silakan ikuti gerakan ya. Kalian berdiri. Kalian sudah semangat ya. Jadi kita melakukan activity ya atau seniman. Kalian ikuti gerakan ibu ya. Ya, coba tangannya buat seperti ini. Lalu ikuti gerakan tangan ibu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, balas. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang antar sela-sela jari. 1, 2, 3, 4, 5. Antar jari jempol. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang tepuk paha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tepuk pantat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang jinjit. Jinjit, tarik nafas, hembuskan. Sampai 5. Lagi. Jinjit. Lagi. Lagi. Ya, terima kasih. Silakan dulu kembali. Anak-anak sekalian, mungkin kalian dari beberapa kelompok ingin berdiskusi atau ingin melakukan tanya jawab. Ada? Ya, silakan kelompok yang di sana. Kelompoknya Rey, silakan mau bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa manfaat mempelajari teks eksposisi? Ya, apa manfaat mempelajari teks eksposisi? Ya, tuh silakan. Manfaat kita mempelajari teks eksposisi yaitu supaya kita bisa mengetahui bagian mana
dan teks eksposisi. Ya, supaya kita mengetahui bagaimana strukturnya. Ada yang lain? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya, pertanyaan berikut. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kelompok sana, silakan. Ya. No. Saya bertanya berdasarkan teks yang ada, yaitu teks 1. Pertanyaan dari kelompok kami, kira-kira apakah ada upaya dari pihak masyarakat ataupun pihak pemerintah tentang permasalahan ini di teks 1? Di teks 1, apakah ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, silakan dijawab. Kelompok mana yang mau menjawab? Ya, no. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2, silakan menjawab. Atau ada kelompok lain? Saya beri kesempatan. Ya, silakan didiskusikan. Ya, silakan kelompok 1, Ray. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman kelompok 2. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat, Oleh pemerintah. pemerintah itu mengeluarkan undang-undang mengenai perlindungan hutan. Yang kedua, melakukan gerakan reboisasi. Ya, melakukan gerakan reboisasi undang-undang perlindungan Hutan. Yang berikut, ada yang mau bertanya? Kelompok 3, silakan bertanya. Kelompok 3, ada yang mau bertanya? Silakan, No. Ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok 2 atau kelompok 1? Ya. Ya, jadi Ibu jelaskan kembali bahwa yang kalian kerjakan itu adalah tentang membandingkan dua teks. Nah, sekarang dari kedua teks itu seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, bahwa dari kedua teks 1 dan teks 2 lebih banyak menggunakan teks 1 tadi lebih banyak menggunakan konjungsi apa? Dan teks 2 menggunakan konjungsi tadi. Kalau kelompok ini tadi lebih banyak menggunakan teks tadi menggunakan konjungsi ya. Kalau teks 2 menggunakan konjungsi ya. Jadi dari teks kalian membandingkan kedua teks itu berarti ada perbedaan dari struktur dan kebahasan. Walaupun itu sama-sama teks eksposisi, tetapi cara tulisnya berbeda. Ada dari kelompok lain tadi, kalau teks 1 ada penegasan ulang, lalu teks yang kedua tidak ada penegasan ulang. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, namanya siapa ini? Ganteng? Ya, Eji, silakan Eji. Ya. Apa manfaat argumentasi dalam teks eksposisi? Apa manfaat argumentasi dalam teks eksposisi? Adakah yang bisa menjawab? Apa manfaat argumentasi dalam? Ya, Ray, silakan. Untuk memperkuat atau memperjelas teks tersebut. Untuk memperkuat atau memperjelas teks tersebut. Ada yang lain? Ya? Ada yang bisa menjawab yang lainnya? Ya, jadi apa manfaat argumentasi seperti yang disampaikan oleh Ray tadi untuk memperkuat atau memperjelas ya informasi pendapat dari si penulis ya, untuk memperkuat informasi di bagian tesis, lalu disampaikan argumen-argumennya, pernyataannya, alasan-alasannya ya. Silakan. Yang berikut ada yang mau bertanya lagi? Ya? Silakan.
mungkin ada lagi pertanyaan berkaitan karena kita mau mengakhiri materi hari ini. Di menit-menit terakhir ini Ibu berikan kesempatan untuk kalian bertanya. Silakan. Berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. No. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada Ibu, mungkin bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Ya, baik. Ada yang mau bisa menjelaskan pertanyaan dari siapa namanya ini tadi? Deli. Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Deli. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ya, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ya, silakan Nu. Ini siapa namanya? Nih, silakan. Teks eksposisi. Ya, silakan. Ya. Silakan sayang. Kelompok yang lain siap menjawab? Baik, menurut pendapat dari teman-teman kami, terus saya juga bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang bisa memberikan petunjuk tentang suatu permasalahan atau fenomena. Ya. Ada yang lain? Kelompok 1, silakan. Ada jawaban yang lain? Ya, pertanyaan dari Deli tadi apa yang maksudkan dengan teks eksposisi? Siapa itu sudah menjelaskan bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang memberitahukan tentang sebuah informasi. Misalnya informasi tentang perkembangan COVID-19 atau yang sedang marak diisukan sekarang ini fenomena tentang apa? Yang kalian nonton di TikTok, nonton di YouTube, atau nonton di TV, ya? Informasi tentang banjir di Jakarta misalnya ya. Kalau di kita di sini di NTT sini tidak ada banjir ya. Atau informasi tentang apa misalnya? Perang Ukraina dengan Israel. Bukan Israel, Rusia. Maaf ya. Informasi tentang apa lagi yang ada di sekitar kalian di daerah kalian? sepak bola timnas Indonesia versus timnas Argentina. Ya, tentang pertandingan sepak bola timnas Indonesia melawan timnas Argentina. Itu yang dinamakan dengan teks eksposisi. Silakan. Sama ya. Ada pertanyaan yang berbeda? Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Ya? Ya, No, silakan. Siapa namanya ini? Piani, silakan bertanya Piani. Ya. Ya. Apa yang membedakan teks eksposisi dengan teks observasi? Apa yang membedakan teks eksposisi dengan teks yang lain? Misalnya teks observasi. Bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Deli. Perbedaan dari antara teks eksposisi dengan teks observasi. Kalau teks eksposisi adalah suatu teks yang bersifat penjelasan atau informasi tentang suatu fenomena, sedangkan teks observasi adalah satu kegiatan dari hasil pengamatan. Ya, bagus sekali ya. Betul yang dijawab oleh Deli ya, bahwa teks eksposisi itu teks yang memberikan informasi. Seperti tadi informasi tentang pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Argentina, perang, informasi tentang perang antara Rusia dengan Ukraina. Sedangkan observasi itu observasi berarti melakukan pengamatan. Ya, baik. Silakan yang berikutnya, yang lain. Ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada ya? Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada bagian terakhir. Kita akan merangkum semua materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Ray silakan menyimpulkan materi hari ini. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyimpulkan materi yang dipelajari pada hari ini. Yang pertama mengenai pengertian teks eksposisi itu sendiri, bahwa teks eksposisi adalah satu kegiatan yang fenomena
baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Dan berikut tentang struktur teks eksposisi. Bahwa struktur teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama tesis. Dalam tesis berisi definisi. Yang kedua argumentasi. Dalam argumentasi ini berisi pendapat, baik itu pendapat para ahli maupun pendapat dari si penulis. Yang berikut tentang struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Dalam penegasan ulang berisi komentar, saran atau kesimpulan. Yang berikut yang ketiga yaitu mengenai kaidah kebahasaan. Bahwa dalam teks eksposisi ada kaidah kebahasaan yaitu berisi kata teknis. Yang berikut berisi konjungsi. Yang berikut menggunakan kata kecameta. Menggunakan kata kacamata. Bagus sekali Ren ya. Ren sudah merangkum materi kita hari ini. Ada kelompok lain yang mau merangkum materi kita hari ini? Ya? Kelompok yang lain? Ada? Ya? Kelompok yang lain? Ya, saya rasa cukup ya apa materi yang sudah dirangkum oleh teman kita Ren. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi materi tentang materi kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang cerpen ya. Kalau hari ini kita mempelajari tentang teks eksposisi, maka minggu depan kita akan mempelajari teks cerpen. Jadi kalau hari ini kita mempelajari tentang teks non fiksi, berarti minggu depan kita akan mempelajari tentang fiksi. Fiksi itu apa? Ya, fiksi tidak nyata atau kiasan. Contoh teks fiksi, cerpen dan dongeng. Apa lagi? Dongeng. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Ya. Baik anak-anak sekalian, untuk menutup pelajaran kita hari ini, saya persilakan satu orang untuk memimpin doa. Silakan pada Ren, saya persilakan. Teman-teman, anak sekalian, kita Ibu guru serta teman-teman, marilah kita menyatakan hati kita dalam nama Bapa, Bapa kami, Baik, Ren sudah memimpin kita dalam doa. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.